Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamara Evitasari, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 34 dari Sekolah SMA Negeri 22 Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang disebut juga Raden Mas Suwardi Sudjaningrat adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, komunis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta dan meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPS Sudjaningrat dan cucu dari Pakualaman III. Dia menamatkan pendidikan dasar di LSE, Sekolah Dasar Eropa atau Belkalian. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putera, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Pada masanya ia tergolong penulis, tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi Propagalian untuk mengasosiasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa pada waktu itu mengenal pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multi-etnis yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belkalian atas pengaruh Ernest Dawes Dekker atau Dede. Kemudian Dawes Dekker mendirikan Idenspark. Sewaktu pemerintahan Hindia Belkalian berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belkalia dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis In for a Landmark Dog, a Land for In, atau suatu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Sekalianinya Aku Seorang Belkalian. Judul aslinya adalah Els ik in Nederland was, dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Dawes Dekker pada 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belkalian. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belkalian, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belkalian, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa
inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingannya sedikitpun baginya. Akibat tulisan ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Dausdeker dan Trijopto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Balkalian pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Balkalian, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Iden Vereeniging atau Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, ia mendirikan Indonesia's Bureau atau Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris, yaitu George Windsor Earle dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Legend. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europacis Acta, suatu ijazah pendidikan yang bergensi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi berpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam pengembangan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi Suryaningrat kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksud supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajar Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas tertua di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden RI Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959
tanggal 28 November 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.